Nah, ketika kita mengatakan la ilaha, di situ ada an-nafyu, menafikan seluruh ibadah-ibadah, menafikan sembahan-sembahan yang lain, menafikan sembahan terhadap berhala, menafikan sembahan-sembahan terhadap makhluk. Kemudian kita isbatkan, kita tetapkan illallah, kecuali Allah yang kita sembah. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang di samping dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau hari Jumat dia sholat Jumat, kalau dia hari Minggu atau hari Ahad dia ke gereja, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sholat, dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam sisi kehidupannya selesai sholat dia masih percaya terhadap adanya praktek-praktek perdukunan. Dia masih percaya terhadap adanya ramalan-ramalan orang-orang yang dianggap pintar padahal belum tentu pintar. Orang-orang yang dianggap apa? Percaya ramalan orang-orang yang disebut dengan paranormal padahal belum tentu normal, kan gitu. Dia percaya itu. Tapi dia sholat itu apa? Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan konsultasinya tentang nasibnya, umpamanya dagangannya nggak laku-laku. Bukan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada dukun. Bagaimana caranya biar dagangannya laku? Kenapa? Karena sekarang ini kan perdagangan ekonomi itu bersaing. Ya namanya datang ke dukun, ya namanya dukun kan sok tahu. Walaupun dia nggak tahu harus tahu. Namanya dukun. Akhirnya disuruh apa? Bawa macam-macam syarat-syarat yang nggak rasional kalau bahasa kita, syarat-syaratnya. Bawa ayam hitam lah, ayam putih lah, ayam belang-belang. Nah ini apa? Namanya apa? Berdukun. Padahal orang yang melakukan ini yang disebut dengan bersyirik, perbuatan syirik. Artinya apa? Menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya. Di samping dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia minta kepada dukun. Maka kata para ulama, orang yang berbuat syirik, di samping dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang itu tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Orang itu tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rezeki, Maha menerima segala doa orang yang berdoa. Dia ragu terhadap apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya.